Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, pada malam hari ini judul pembahasannya nih sangat menarik ya. Bahkan mungkin bagi beberapa orang sangat menggelitik ya, istilahnya gitu ya. Judulnya apa di malam ini? Solusi 3 janda. Solusi 3 janda ya. Ini agak mirip seperti rumah makan sebenarnya. Tetapi apa ya maksud dari pembahasan kita pada malam hari ini? Kita ikutin nanti. Kita ikutin nanti pembahasannya ya. Betul. Baik, sebelum kita memulai program kita pada malam hari ini, ayat temanya saya bacakan di dalam Rut 1 ayat yang ke-16 dan ke-17. Rut pasal 1 ayat 16-17, beginilah firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Baiklah, dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh mengikuti program Obsesi Hati. Kami percaya Tuhan hadir dalam program acara ini. Kami percaya Tuhan akan pimpin acara ini dari awal hingga akhir, jauhkanlah dari segala gangguan Tuhan. Dan juga secara khusus hamba berdoa Tuhan berkati Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara yang akan bawakan pembahasan. Biarlah pemirsa yang ada di rumah yang mendengarkan pembahasan ini boleh terberkati. Nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan melalui program Obsesi Hati ini. Berkati juga sahabat-sahabat Kru Hope Channel yang memandu acara ini Tuhan. Ampuni dosa kami itu banyak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengundang para pemirsa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke kolom komentar YouTube channel ataupun ke media sosial dan juga bisa ke call center Hope Channel Indonesia. Dan saat ini kita akan menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat, Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Shalom. Shalom, selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Iya. Senang bertemu lagi dengan Pendeta dan Ibu. Iya. Nah, ini judulnya sangat menarik dan ya cukup menggelitik nih ya. Jadi solusi 3 janda. Kita nggak sabar nih mendengar pembahasannya. Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, terima kasih. Ya, kita merasa bahwa dalam kehidupan ini kita dapatkan banyak orang yang mengalami kesulitan sehingga kehilangan suami, dan kita dapatkan cukup banyak janda ya yang ada di dunia ini ya, dan kita tahu bahwa lebih banyak janda daripada duda. Nah, itulah sebabnya kita merasa bagaimana supaya para janda boleh tetap mendapatkan dia punya kebahagiaan ya. Itulah yang kita akan coba lihat dari pelajaran solusi 3 janda ini. Baik, satu ayat yang kita akan coba baca terdapat di dalam Rut 1:3-5. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi kita lihat jelas bahwa 3 janda di sini adalah Orpa, ya, Naomi dan Ruth. Ya. Oke. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, sebetulnya terjadi suatu bala kelaparan di Bethlehem, sehingga ini keluarga Elimelek pindah ke Moab, ya. Dan oleh sebab tidak ada cukup makanan di sana, ya, dan mereka berusaha, tetapi ternyata malapetaka demi malapetaka telah terjadi, musibah demi musibah telah terjadi. Jadi Elimelek meninggal, kemudian kedua anaknya yaitu Mahlon meninggal, Kilion meninggal, ya, sehingga tinggal 3 janda yang ada di sini.
kita harus mengerti kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi. Ya, sebetulnya Elimelek artinya Allahku Raja. Dia sebetulnya adalah seorang yang percaya kepada Allah sebagai Raja alam semesta. Tetapi kita lihat Mahlon, artinya itu adalah sakit-sakitan. Ya, jadi dari kecil dia sakit. Coba bisa bayangkan Naomi ini sudah selalu susah sebab anaknya selalu sakit dari kecil, ya, dan ia meninggal cepat. Ya. Dan Kilion ini sebetulnya artinya adalah sesuatu yang terbuang, ya. Juga oleh sebab mungkin dia punya kesehatannya, ya, yang telah terjadi dengan dia sampai dia pun meninggal cepat, ya. Nah, dengan demikian kita dapatkan akan derita yang dialami. Apakah Anda, ya, mungkin mengalami derita ini? Ya. Apakah ada janda yang merasa lapar? Lapar, ya, oleh sebab coba bayangkan, ya, bala kelaparan di Bethlehem. Jadi mereka selalu lapar. Kemudian Melihat anak-anak yang sakit-sakit, ya. ya, itu kan terjadi kepada banyak ibu-ibu yang melihat berapa susahnya oleh sebab anak itu sakit-sakitan, ya. Atau kematian suami, kematian 2 anak. Ya, jadi hidup yang penuh dengan penderitaan, ya. Jadi mereka merasa kehilangan semuanya, ya. Dan mereka merasakan melupakan Tuhan. Kenapa Tuhan kok saya ini mempunyai bertubi-tubi problemanya? Ya, kita harus tahu bahwa apa artinya daripada Naomi, ya. Ada arti nama Naomi artinya kesenanganku, ya. Nah, jadi orang-orang diharapkan dengan nama tersebut, sebab nama menunjukkan tabiat, orang diharapkan akan merasa senang kalau bersama dengan Naomi, ya, kesenanganku. Tetapi, ya, kalau kita lihat ayat pasal yang kedua, dia sebutkan, jangan panggil lagi saya Naomi, ya, panggil saya Mara. Ya. Kenapa? Oleh sebab dia tidak merasa bahwa dia punya hidup yang baik-baik saja, ya. Sudah kehilangan suami, kehilangan anak kedua, sampai dia katakan panggil saya Mara. Apa artinya Mara? Ya, pahit, ya, kepahitan, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, jangan panggil lagi aku Naomi, ya. Itu berarti dia merasa telah dilupakan Tuhan, oke? Samping itu, ya, tanpa laki-laki di rumah terjadi apa? Kesepian, maka mereka pun rindu untuk pulang ke rumah, ya. Nah, bagaimana dalam keadaan yang seperti ini? Kita mau coba lihat bagaimana solusi para janda dalam mencapai kebahagiaan, ya. Sebab kita ingin apa yang dikatakan di sini, The best is yet to the come. best is yet to come. Kita mau masa depan yang lebih baik, ya. Yang terbaik itu masa depan. Sekarang dalam penderitaan, ya, banyak tidak cukup makanan, kehilangan suami, anak, dan sebagainya. Bagaimana bisa menghadapi masa depan yang lebih berbahagia, ya? Apa yang telah dibuat oleh Orpa adalah mencari kebahagiaan sendiri, ya. Inilah yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, kalau kita baca dalam Rut 1 ayat 14 dikatakan, menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Jadi Orpa mau kembali ke tempatnya semula untuk kemungkinan mendapat suami yang berikutnya. Itu berarti dia kembali kepada Tuhannya, kepada agamanya, kepada keluarganya, dan sejak itu kita tidak dapat berita lagi tentang Orpah. Ya. Nggak ada ditulis di Alkitab. Nggak ada dalam Alkitab. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan, ya, yang dibuat oleh Ruth, ya, ya, coba untuk membahagiakan orang lain, ya. Mempunyai komitmen. Ya. Apa yang dikatakan Alkitab dalam Rut 1 ayat 16 dan 17? Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku akan mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi benar-benar dia mau mengikuti Rut, mertuanya itu, kemanapun dia pergi. Jadi dia punya komitmen kepada Tuhan dan juga komitmen kepada mertuanya. Ini hal yang luar biasa sekali. Kenapa?
Oleh sebab ya kita harus lihat arti daripada nama Ruth itu uncertain, ya. Artinya dalam bahasa Inggris uncertain yaitu tidak menentu. pasti, ya. Tidak pasti. Jadi tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun demikian dia katakan bahwa kemana engkau pergi, aku akan pergi. Ya, Tuhanmu adalah Tuhanku. Ya, artinya mempunyai komitmen kepada Tuhan dan kepada mertuanya, ya, luar biasa sekali. Dan apa yang menjadi dasar daripada komitmen daripada Ruth? Ya, pertama kita lihat Allah Israel yang berbeda. Tuhan Israel itu adalah Tuhan yang mengasihi. Sedangkan kalau kita lihat Tuhan daripada Moab itu aduh kejam banget, ya. Anak itu harus disembelih, dikorbankan. Sama sekali tidak ada compassion, ya. Ya, mereka menyembah artinya dewa Molok atau the Chemos, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka itu percaya kepada pengorbanan anak ataupun pengorbanan manusia. Jadi suasananya itu kejam, tetapi lain dengan Allah orang Israel yang justru mengasihi, mengampuni dan sebagainya. Kemudian sifat Naomi yang tidak mementingkan diri. Dia katakan pergilah ya supaya engkau dapatkan perhentian, artinya mendapatkan jodoh kembali dan sebagainya. Jadi ia tidak mementingkan diri. Sebab sesuai dengan budaya pada waktu itu sebetulnya anak-anak menantu ini harus melayani mertua sampai mertua meninggal, ya. Tetapi justru Naomi ingin supaya anak-anak menantunya ini akan berbahagia, yaitu sifat yang tak mementingkan diri, ya. Nah, kita coba lihat langkah yang berikut untuk mendapatkan suasana yang lebih baik. Ya, kesediaan melayani seumur hidup. Kalau kita baca dalam Rut 1 ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi artinya mereka pergi, artinya Ruth siap pergi dengan Naomi, ya, dan itu berarti siap untuk melayani seumur hidup. Ini adalah satu langkah dalam perjalanan hidup yang sangat penting sekali. Dan bukan hanya itu, dia coba mempunyai inisiatif untuk berusaha. Kita lihat dalam Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi ia sama sekali tidak mau untuk malas-malas diam diri atau mau mengharapkan rezeki itu datang sendiri, ya. Tetapi dia berusaha, biarkanlah aku pergi ke ladang, ya. Dia mau untuk berusaha. Ini sangat penting sekali untuk para janda untuk jangan hanya mengharapkan saja kepada anak atau kepada famili dan sebagainya. Dia mau untuk berusaha. Kemudian ternyata kebaikannya itu dikenal orang. Apa yang dikatakan oleh Boas kepadanya? Ya, kalau kita baca dalam Rut 2 ayat 11, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jadi ini sudah tersiarlah bagaimana unselfish Ruth ini. Ya, jadi sifat kebaikan melayani orang lain ternyata dikenal oleh orang lain, ya. Dan akibatnya orang lain pun siap untuk menolong, ya. Dan ini kita lihat di dalam ayat yang berikut, ya. Hidup yang menolong satu sama lain, yaitu Rut 2 ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergi ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Jadi apa yang Ruth tanam, ia tuai, ya. Dia menolong mertuanya, kemudian orang lain juga menolong akan Ruth. Ini satu prinsip hidup yang sangat penting sekali, ya. Bahwa kita harus menanam kebaikan untuk mendapatkan kebaikan, ya. Kemudian kita harus menanamkan keramah tamahan, dan kalau kita menanam keramah tamahan, orang akan mempunyai keramah tamahan kepada kita. Ini penting untuk siap melayani kepada orang lain walaupun status sebagai janda sekalipun. Oke, kemudian faktor yang berikut adalah mendoakan satu sama lain. Ya, kalau kita baca dalam Rut 2 ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Oke, ini adalah doa daripada Boas, ya. Jadi mendoakan satu sama lain itu adalah peranan yang sangat penting sekali, ya.
dalam kesusahan kita mungkin kekurangan makanan, ataukah mungkin dalam kesusahan kita oleh sebab kita mempunyai keterbatasan di dalam makan ataupun berbagai macam masalah yang lain, kita perlu untuk mendoakan satu sama lain. Dan faktor yang sangat penting adalah mendengarkan nasihat. Ya. Apa yang dikatakan dalam Rut 3 ayat 5 dan 6. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sangat menurut sekali sama mertuanya. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertua kepadanya. Dan kita mengetahui ceritanya, apa yang diminta itu dia pergi ke tempat pengirikan, kemudian berbaring di samping daripada Boas dan sebagainya. Dan seakan-akan Bapak Rut itu adalah melamar kepada Boas. Itu tidak umum dalam budaya kalau perempuan itu untuk melamar. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah coba minta untuk diklaim, ya, sebab ada hak, yaitu penebusan, ya. Hak untuk ditebus untuk kepada para janda dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya dia lakukan demikian. Tapi dia mendengar akan nasihat. Pemirsa yang berbahagia, kita sering perlu mendengar nasihat dari orang lain. Karena kita merasa bahwa kita sudah pintar sendiri, kita bisa buat segala sesuatu sendiri. Tetapi mendengarkan nasihat dan pandangan orang lain itu penting sekali. Oke? Kemudian mengikuti rencana Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dalam Rut 4 ayat 13, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi mengikuti rencana Tuhan dan ternyata kita tahu bahwa ia telah ditebus kemudian akhirnya menjadi istri daripada Boas, ya. Dan dikatakan atas karunia Tuhan, ya. Jadi karunia Tuhan menyadari bahwa berkat itu datang berasal daripada Tuhan. Apakah itu suami atau istri, itu adalah sebab berkat daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita dapatkan bahagia di penghujung jalan. Kalau kita baca di dalam Rut 4 ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Ya, sebab Boas sudah klaim sama Rut ini. Kemudian termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Luar biasa sekali. Nah, ini bahagia di penghujung jalan, sebab hidup itu adalah suatu perjalanan. Dan pengalaman daripada Rut itu dimulai dengan berbagai macam malapetaka, bukan? Artinya berbagai musibah. Kelaparan, ya. Kehilangan suami, kehilangan anak satu, anak kedua, dan sebagainya. Hidup dengan susah, jadi penuh dengan penderitaan di awal perjalanan. Tetapi di ujung perjalanan daripada hidupnya, dia dapatkan kebahagiaan. Dan itu mencapai puncaknya dalam kebahagiaan itu di dalam buku Rut 4, 16-17. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi setelah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, jadi ini adalah keturunan daripada Yesus. Jadi ini nenek moyang daripada Yesus, nenek moyang daripada Daud. Luar biasa, ya. Dia bukannya seorang Israel, ya, seorang Moab, ya, disebutlah orang kafir, tetapi oleh sebab dia bertekad untuk menerima Tuhan sebagai penebusnya, ya, sebagai Tuhannya, maka mendapatkan berkat sedemikian rupa sehingga dalam akhir perjalanannya penuh dengan kebahagiaan dan bahkan menjadi naik moyang daripada Yesus dan Daud dan sebagainya. Nah, pertanyaan di sini, apakah Anda mengalami kesulitan hidup dalam dunia yang penuh tantangan? Ini yang dikatakan dalam Ministry of Healing halaman 474. In the future life, the mysteries that here have annoyed and disappointed us will be made plain. We shall see that our seemingly unanswered prayers and disappointed hopes have been among our greatest blessings. Jadi dalam kehidupan masa depan, segala misteri, rahasia yang kadang-kadang itu mengecewakan kita, ya akan menjadi jelas. Ya. Kemudian dikatakan bahwa kita akan dapatkan bahwa doa-doa yang tidak terjawab ataupun pengharapan yang tidak, artinya pengharapan yang mengecewakan akan menjadi
suatu Berkat. berkat yang terbesar. Jadi segala macam derita-derita yang dialami oleh Naomi misalnya, ternyata akhirnya menjadi satu berkat. Akhirnya dia boleh ambil bahagian di dalam membesarkan Obed yang menjadi kakek daripada Daud. Ya, luar biasa. Nah, sekarang kesimpulannya. Hidup adalah sebuah perjalanan dengan berbagai tantangan. Dan tantangan bagi para janda dapat dalam bentuk lapar, anak sakit, di samping kematian bapak atau suami ataupun anak. Ya. Kemudian yang ketiga, para janda mempunyai pilihan untuk memikirkan diri sendiri atau memikirkan orang lain. Ternyata terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan hal ini terjadi dalam keputusan yang dibuat oleh Ruth, di mana dia mau mengikuti mertuanya, biarpun itu adalah sesuatu yang berbeda sekali dengan keputusan daripada Orpa. Oke. Dan ingatlah di penghujung perjalanan hidup kita akan dapatkan bahwa mencari Tuhan akan senantiasa membawa berkat. Di dunia ini, terlebih di dunia yang akan datang. Ya. Jadi kadang-kadang ya, mungkin sampai kematian kita masih mengalami kehidupan yang susah. Tapi jangan lupa kita punya pengharapan untuk kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi di ujung perjalanan akan selalu suasana yang terbaik untuk kita masing-masing. Saat menghadapi musibah, sering kita merasa Allah itu diam. Namun itu adalah satu ujian. Sama seperti guru atau dosen yang akan diam dan memberikan ujian pada murid atau mahasiswanya. Namun di ujung perjalanan kita akan dapatkan bahwa ujian itu bermanfaat. Bahkan kita melihat adanya perencana Tuhan dalam setiap musibah yang kita lalui dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Ruth merasa, wah panggil saja saya marah. Hidup Pak saya penuh dengan kepahitan. Namun ternyata walaupun Tuhan diam, tetapi Tuhan betul-betul bekerja. Tuhan bekerja sampai akhirnya dia mendapatkan puncak kebahagiaan di ujung perjalanan hidupnya. The best is yet The to best come. is yet to come. Kiranya pemirsa sekalian, apakah itu mungkin masih single, apakah itu sudah menikah, apakah itu janda, apakah itu duda, masing-masing kita harus ingat bahwa kalau kita punya komitmen kepada Tuhan, komitmen dalam melayani satu sama lain, maka di ujung perjalanan kehidupan, maka kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan sebab the best is yet to come. Yang terbaik itu masih akan datang untuk kita masing-masing. Demikianlah yang kami harapkan kepada semua pemirsa sekalian. Oke, luar biasa pembahasannya. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah boleh terberkati ya dengan pembahasan pada malam hari ini. Betul. Ya, khususnya para istri yang ditinggal oleh suami atau mungkin para suami yang ditinggal oleh istri. Sehingga hidup itu seperti jangan hampa ya. Tapi kalau kita hidupnya di ujung perjalanan, kita hidup dekat dengan Tuhan, dikatakan tadi, berkat itu akan datang sama Amin. kita. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Naik pesawat, percaya-percaya aja, walaupun nggak kenal sama pilotnya. Naik kereta, percaya-percaya aja, walaupun nggak kenal sama masinisnya. Naik bus, percaya juga kan, walaupun nggak kenal sama supirnya. Masa hidup nggak percaya sama Tuhan, padahal kenal sama penciptanya? Kembali lagi di Obsesi Hati, dan kita akan masuk ke segmen yang berikutnya, segmen kedua, apa kata mereka? Namanya. Di sini ada beberapa pertanyaan dan kita Kru Hope Channel Indonesia telah menanyakan beberapa responden ya, untuk boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, kita akan langsung siap menuju ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara Anda tetap setia melayani ketika keadaan hidup terasa berat? Wah, kita dengarkan apa kata mereka.
Yang pertama sekali yang saya lakukan pastinya berdoa, berserah pada Tuhan, karena mungkin apa yang terjadi pada saat itu akan menjadi pelajaran yang berharga di kemudian hari. Dan saya akan merenungkan kembali dan mengingat kembali bahwasanya Tuhan telah menolong saya di waktu yang lalu, dan Tuhan juga akan menolong saya ketika saya merasa berat. Melayani tetap setia ketika keadaan hidup terasa berat. Bagi saya, melayani itu adalah sebuah pilihan, bukan situasional. Maka apapun yang terjadi, kita harus tetap melayani Tuhan, tidak peduli apa situasi yang terjadi. Bahkan firman Tuhan mengajak kita, hendaklah engkau setia sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10. Kira-kira demikian. Ya, karena saya tahu semua yang ada di dunia ini Tuhan sudah punya rencana di dalam kehidupan kita masing-masing. Nggak mungkin juga dong kita di dunia ini nggak ada beban, ya kan? Lebih ke jalanin aja sih, karena kalau dipikirin terus nggak kelar-kelar juga kan ya masalahnya ya. Jadi ya udah jalanin aja. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Memang, bagaimana cara kita tetap setia melayani ketika hidup terasa berat? Sebenarnya sukar-sukar sulit ya ini ya. Membicarakannya, mengatakannya mudah, tetapi dalam keadaannya, menjalaninya itu sukar-sukar sulit ya, memang hanya dengan pertolongan Tuhan. Betul. Bagaimana Pendeta dan Ibu untuk pertanyaan ini? Silakan. Baik, jadi kita lihat bahwa memang tantangan hidup selamanya ada, ya. Ada kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita ada di bawah. Tetapi kalau kita punya persekutuan dengan Yesus Kristus, ya, kita boleh selalu bersukacita senantiasa, ya, dan kita boleh bersyukur, ya. Kalimat yang diberikan oleh Alkitab ada mengatakan bahwa bersyukurlah di dalam segala situasi, ya. Jadi kalau bersyukur dalam segala situasi, kita melihat bahwa ada rencana Tuhan dalam segala situasi. Pada saat kita di bawah, artinya menderita, sedang down sekalipun, ada rencana Tuhan. Pada saat ada di atas juga ada rencana Tuhan, ya. Jadi itulah sebabnya kita boleh bersyukur dalam segala situasi, sehingga pelayanan itu tidak akan pernah berhenti. Kita akan terus melayani sampai akhir hidup kita masing-masing. Oke, baik. Luar biasa ya. Terasa adem ya kalau mendengar jawaban dari Pendeta dan Ibu Kuntara ya, karena mereka Pengalaman hidup. pernah mengalami satu peristiwa yang sangat berat dalam hidup mereka. Ya kalau Pendeta dan Ibu menjawabnya, kita mendengar jadi adem langsung, ya, oh karena iya. sudah melaluinya ya Betul. gitu. Terima kasih Pendeta dan Ibu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pernahkah Anda merasa Tuhan diam dalam pergumulan Anda? Apa yang Anda pelajari dari momen itu? Kita saksikan apa kata mereka. Pernah mengalami bahwa Tuhan itu diam dalam menghadapi pergumulan hidup, ya. Tetapi apa yang saya rasakan adalah bahwa rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita dengan iman melihat waktu Tuhan itu dan kita berjalan dalam waktu Tuhan. Menurut saya sih Tuhan tidak diam ya, tapi Dia punya rencana terhadap kehidupan saya. Karena kita punya rencana, tapi Tuhan semua yang menentukan. Pernah ngerasa kayak pernah dalam titik terberat dan terjatuh terdalam dalam hidup, terus kayak udah berdoa, udah ngapa-ngapain kok kayak belum dapet ya jawabannya dari Tuhan gitu. Pelajarannya mungkin lebih ke menunggu dan meyakini bahwa ya waktu Tuhan itu bukan waktunya saya gitu. Jadi sampai pada waktu itu tiba, ya saya harus setia menunggu proses itu gitu. Ya pastinya sebagai manusia kita pasti akan pernah merasakan hal tersebut. Tetapi ketika hal itu terjadi,
maka saya akan merasakan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam setiap permasalahan dan pergumulan yang saya lakukan. Tapi pada saat itu juga saya akan tetap berjalan bersama Tuhan oleh karena Dia yang telah menolong saya selama ini. Baik, terima kasih Terima jawabannya. kasih untuk jawaban-jawabannya Ini pertanyaan nomor teman-teman. 2 ini sangat menarik karena saya sendiri pernah mengalaminya ini. Ya, pergumulan yang sangat berat. Bahkan quote and quote pada saat itu saya merasa saya hampir gila karena beban permasalahan ini. Sampai ada satu kali memang jawabannya apa yang saya bisa pelajari mengenai itu, jawabannya memang itu, kembali kepada Tuhan. Karena seperti ada bisikan pada saya pada waktu peristiwa itu, baca buku Mazmur dan Amsal, dan beban yang di kepala saya itu kayak berat banget. Setelah saya baca buku Mazmur dan Amsal itu, tiba-tiba beban itu kayak rilis gitu. Plong. Dan memang hanya Tuhan Betul. yang bisa memberikan jalan keluar dan kelepasan gitu. Iya, bagaimana pendeta dan ibu mengenai pertanyaan nomor 2? Rasa kok Tuhan diam. Ya, pada saat misalnya menghadapi anak satu-satunya laki-laki yang meninggal, kenapa Tuhan diam ya? Kalau saja Andrew itu bawa motornya itu 1 menit lebih cepat, dia tetap selamat. Atau 1 menit lebih lambat, dia itu selamat. Tetapi seakan-akan Tuhan tidak buat apa-apa. Padahal kita selalu berdoa untuk anak-anak kita itu setiap hari. Iya. Seakan-akan Tuhan diam. Namun kita bisa melihat bahwa selalu ada rencana Tuhan dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Dan kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu tantangan hidup untuk kebaikan kita sendiri. Jadi oleh sebab pengalaman itu kami dapatkan bahwa ternyata walaupun Tuhan kelihatan diam, tapi Tuhan tetap bekerja. Dan dengan kematian tersebut kami dapat bisa memberikan nasihat kepada orang lain yang mengalami pengalaman yang sama. Dan dengan pengalaman itu kami bisa lihat, misalnya bisa mengingat anak kami dengan mempunyai misalnya program Andrew Kuntara Memorial Scholarship Fund, ya, yang menolong cukup banyak orang, ya, sudah ratusan orang yang ditolong melalui program ini. Jadi ada rencana Tuhan yang kita tidak lihat oleh sebab kita rasa bahwa Tuhan diam, tetapi Tuhan sebetulnya bekerja untuk kebaikan kita dan kebaikan pekerjaan Tuhan. Nanti di surga baru kita tahu kenapa itu terjadi semua. Tapi pada saat yang sekarang kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memimpin segala sesuatu. Dan Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita. Kenapa? I don't know. Nanti di surga baru tahu. Luar biasa. Nah, kembali ya, pengalaman hidup ini benar-benar meneduhkan, menjawab pertanyaannya dengan luar biasa. Jadi teringat sebuah lagu ya. I don't know about tomorrow. Iya, betul. Ya, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, luar biasa ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dalam hidup Anda, apakah ada kejadian buruk yang ternyata membawa kebaikan di kemudian hari? Kita dengarkan apa kata mereka. Iya, pernah ada kejadian yang tidak mengenakan, yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Tapi di balik itu semua, setelah saya saksikan di dalam kehidupan saya, luar biasa juga Tuhan memimpin kehidupan kami, keluarga, sehingga kejadian yang buruk itu membuat saya lebih kuat. Dan apapun yang terjadi itu semua sudah rencana Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita lagi kecewa atau sedih atau apapun itu, atau sering dikhianati atau dibully atau apapun itu, kita selalu harus mengandalkan Tuhan. Yakinlah pasti Tuhan akan menjaga dan melindungi kita di luar dari apa yang kita prediksikan. Pernah, dan itu kejadiannya tuh impact banget ke seluruh keluarga inti saya gitu. Dan itu berat banget saya dengan suami saya ngadepin hal itu.
dan kayak butuh waktu yang lama untuk sampai akhirnya kita bisa mengerti bahwa ternyata Tuhan mengizinkan hal itu terjadi emang benar-benar untuk memberi kita sebuah pelajaran yang berharga gitu. Untuk benar-benar bisa lihat ke Tuhan dan ya udah serahin semuanya sama Tuhan gitu. Dan mungkin setelah 1 tahun kemudian atau 1,5 tahun kemudian baru kita tahu gitu, oh ternyata jawaban Tuhan ada loh setelah itu. Mungkin kejadian buruknya mungkin di tahun 2024 ya. Di bulan 2 pada saat itu mama saya diizinkan Tuhan untuk beristirahat. Wah, saya merasa itu mungkin satu kejadian yang tidak pernah akan saya lupakan dan itu akan menjadi berdampak buruk bagi kehidupan saya. Tetapi di berjalannya waktu saya merasakan bahwasanya ternyata Tuhan ada melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa kekhawatiran-kekhawatiran yang saya alami pada saat itu. Tetapi Tuhan memberikan banyak orang yang datang kepada saya untuk mensupport dan mendukung saya. Dan bahkan teman-teman, sanak saudara juga menjadi satu bagian keluarga yang berarti, yang boleh menggantikan ibu saya yang tercinta. Berbicara mengenai kejadian buruk pasti ada ya. Saya ingat pengalaman tahun 91 ketika itu saya tamat SMA. Lalu saya rindu sesungguhnya mau kuliah ambil jurusan pendeta pada waktu itu. Tapi apa daya, orang tua nggak mampu, nggak punya uang. Dan yang lebih tragis lagi tahun 92 bapak saya meninggal dunia. Dari hal ini nyaris saya putus harapan, tidak ada lagi harapan untuk bisa kuliah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tahun 2000 setelah saya menikah tahun 95 malah saya bisa kuliah walaupun sudah married student. Bahkan adik-adik saya kemudian bisa kuliah di UNAI bahkan tamat dan sekarang sudah bekerja. Jadi dari pengalaman buruk itu kita melihat bahwa Tuhan senantiasa bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Baik ya, kesaksian Luar biasa pengalaman-pengalaman dari teman-teman ini ya. Dan kita juga punya pengalaman ya untuk hal ini ya. Dalam hidup Anda apa kejadian buruk? Ya seperti yang membawa kebaikan. Yang membawa kebaikan di kemudian hari. Ya seperti sering kita saksikan bahwa kami sudah kebanjiran beberapa kali ya. Terus terang memang masih awal-awal pindah belum 1 bulan kami kebanjiran di rumah itu. Wah, rasanya sedih sekali, kaget. Namanya baru menempati rumah, beberapa minggu, tiba-tiba semua lumpur dan segala macam, kotor segala macam. Aduh, rasanya nangis kita dan anak-anak masih kecil-kecil. Tetapi kebanjiran berikutnya anak-anak sudah mulai tumbuh dewasa dan mereka walaupun masih kecil, mereka sudah bisa merasakan bahwa ada semangat baru di mereka ya, dan mereka bilang, wah puji Tuhan, air sudah turun, air sudah surut, dan kita bisa bersihkan pelan-pelan rumah kita, jadi kita tidak perlu mengungsi. Dan karena semangatnya anak-anak itu membuat sukacita kepada kita, jadi sambil membersihkan rumah, ya kita bisa bernyanyi bersama, tertawa bersama, bukan dengan sedih hati seperti pertama kali mengalaminya. Dan kami rasa itu suatu ucapan syukur ya kepada Tuhan ya. Sampai saat ini pun kita masing-masing udah tahu kalau sekiranya kejadian banjir lagi, oke, setelah ini apa yang harus dilakukan? Udah, si abang bagaimana, si adik bagaimana, papa ngapain, saya ngapain gitu kan. Kita udah kurang lebih sudah mengetahui hal itu, tapi memang disitulah kita kebersamaan itu lebih terpupuk. Jadi kita juga ngerasa bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita dipelihara. Baik, gitu sih. Amin. Gimana pendeta dan ibu untuk pertanyaan yang ketiga ini, silakan. Ya, saya sendiri pernah banyak mengalami itu, ya. Tetapi waktu saya kecil saya ingat, ya, masih SD, saya punya ibu, saya punya bapak sakit, ya. Sebagai pedagang kecil, ya. Jadi kalau tidak sakit itu artinya tidak bisa berdagang. Maka saya punya bapak menyuruh saya untuk bawa itu dagangan, ya, dan pergi kepada langganan-langganannya, ya. Jadi
jadi saya diajar kerja waktu masih kecil. Ya, saya rasa mungkin kelas 4 SD begitu. Jadi itu kan satu hal yang seperti susah untuk 4 SD untuk mulai berdagang. Tetapi pengalaman ini menyebabkan saya di dalam usia misalnya SMA saya bisa jual buku, kemudian selalu sukses dalam jual buku, kemudian mendapatkan scholarship ya beasiswa dari hasil kerja, kemudian pengalaman berhubungan dengan orang lain menolong saya sebagai seorang pendeta ya. Jadi pengalaman hidup dengan sederhana, pengalaman bapak sakit sampai menyebabkan saya harus ikut berdagang ya, itu bermanfaat untuk saya untuk masa depan ya, ataupun juga sampai pelayanan sekarang ini ya. Jadi dengan demikian maka suatu derita memberikan keuntungan, kita melihat berkat Tuhan di dalam suasana yang buruk sekalipun. Oke, baik. terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jika hari ini Tuhan meminta Anda meninggalkan kenyamanan demi rencananya, apakah Anda siap? Silakan, kita akan mengikuti apa kata mereka. Jujur, agak ragu-ragu ya siap apa enggak. Tapi kalau boleh request mungkin minta Tuhan kasih sedikit waktu untuk prepare baru saya siap. Pastinya pasti siap, karena ketika saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan, semua kehidupan dan apapun yang saya lakukan saya akan serahkan kepada Tuhan, karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya, maka Dia akan bekerja. Meninggalkan kenyamanan. Bagi saya kenyamanan itu antara kenyamanan di dalam Tuhan dan kenyamanan secara dunia berbeda. Dunia berkata bahwa kenyamanan itu adalah ketika saya punya jabatan, ketika saya punya uang, ketika saya punya segala hal di dunia ini. Tapi sesungguhnya menurut saya kenyamanan itu adalah bukan dinilai dari apa yang kita miliki, tapi dengan siapa kita berjalan. Ketika saya berjalan dengan Tuhan, bagi saya itulah kenyamanan yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau rencana yang terindah, yang terbaik, ya saya akan siap. Karena ya kita harus melayani Tuhan kan. Umur kita ini sebentarnya di dunia, tapi kalau Tuhan sudah menginginkan kita melanjut lebih ke depan untuk misi dan penginjilan, saya siap. Bagaimana nih Pendeta dan Ibu untuk pertanyaan nomor 4, seperti agak sulit juga dilakukan nih, silakan. Ya, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang luar biasa ya, dan kita harus selalu siap untuk meninggalkan zona nyaman dalam hidup kita. Dulu kami pikirkan bahwa kami hidup sangat nyaman sekali di Unai. Ya. Di Unai, kenapa anak-anak bisa bermain dengan sebagainya. Seluruh lapangan Unai itu dia punya lapangan mainnya. Ya, Toto dipanggil pergi ke Singapura. Kami tunggu cukup lama ya untuk menerima panggilan divisi. ke divisi ya, waktu itu di Singapura. Orang pikir Singapura itu baik, tetapi kami rasa Unai lebih bagus daripada Singapura ya. Kenapa? Oleh sebab suasananya yang penuh dengan kenyamanan. Tetapi sesudah konsultasi dan orang tua dan sebagainya, akhirnya kami terimalah panggilan ke Singapura. Nah, Singapura kan tempat yang sangat bagus juga untuk hidup. Kemudian dipanggil ke General Conference, ke Washington DC. Waktu itu kita pikir banyak sekali tembak menembak di sini. Wah, gimana ini? Padahal di Singapura sampai tengah malam pun kita bisa jalan. Nggak usah kita khawatir, tidak ada crime sama sekali. Tapi papa saya bilang, go where the spirit wants you to go. Jadi akhirnya kita barulah terima panggilan. Kita perlu beberapa minggu untuk menerima panggilan itu. Tetapi akhirnya kami terima juga. Dan ya, Tuhan punya rencana yang agung, jadi kita harus mengikuti akan rencana Tuhan kemana saja kita pergi.
Baik. Terima kasih untuk kesaksiannya ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman responden yang telah membantu di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk Vlogspot saat ini. Baik, sebelum segmen berikutnya kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen menjawab pertanyaan para pemirsa. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Malam Pendeta dan Mem, bukannya mertua dan menantu perempuan biasanya tidak cocok ya? Kok bisa Naomi dan Ruth bisa cocok? Apa ada tipsnya? Silakan Pendeta dan Ibu. Iya, bahkan ada istilah yang katakan rumah tangga yang paling bahagia adalah Adam dan Hawa. Sebab dia tidak punya mertua. Baik, memang ada hal yang perlu kita ingat, ialah bahwa mertua dengan menantu kadang-kadang ada masalah oleh sebab memperebutkan kasih sayang daripada satu laki-laki, yaitu anak atau itu adalah suami ya. Namun kita bisa lihat bahwa Naomi itu menunjukkan hal yang tidak mementingkan diri. Unselfish. Kalau kita tidak mementingkan diri, selamanya kita akan cocok dengan orang yang juga tidak mementingkan diri. Ya. Istri saya ini cocok sekali sama saya punya mama. Bahkan waktu saya tanya satu waktu kenapa dia siap untuk dibaptiskan, dia bilang oleh sebab ya Kim Hoa namanya Kathleen ini baik. Ya. Jadi mertua dengan menantu selama dua-dua tidak mementingkan diri, selamanya akan cocok. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu jawabannya. Yang penting tidak mementingkan diri masing-masing. Iya, betul. Baik, pertanyaan berikut dari Mira. Pendeta, dalam hal ini kita memang tidak tahu apakah orang tua Ruth masih ada atau tidak. Apakah tidak sebaiknya Ruth kembali ke orang tuanya untuk menolong orang tuanya? Silakan Pendeta dan Ibu. Dia lihat suasana yang sangat berbeda di dalam rumah tangga Ruth dengan rumah tangga di mana dia berasal. Rumah tangga dia berasal adalah penyembah kepada dewa Molok dan sebagainya yang kadang-kadang bisa mengorbankan akan anak sendiri. Sedangkan di rumah tangga Naomi. Elimelek ini suasananya adalah suasana yang penuh dengan kasih, tidak mementingkan diri. Jadi dengan sendirinya dia merasa tertarik dan berkata bahwa Tuhanmu adalah Tuhanku, ya, kemana engkau pergi aku akan pergi, ya, dan sebagainya, bangsamu adalah bangsaku. Dia lebih siap untuk tinggalkan sesuatu yang memberikan sukacita sebab adanya kasih dalam rumah tangga daripada ya bersama dengan keluarga yang mungkin orang tua sendiri tetapi penuh dengan kekejaman termasuk dalam pengorbanan kepada anak. Oke, ya, betul. Ya, terima kasih ya untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, Ruth mendapat berkat karena kesetiaannya kepada Naomi dan Allah. Bagaimana kesetiaan kepada Tuhan dapat membuka pintu berkat bagi seorang janda di zaman sekarang? Silakan Pendeta dan Ibu. Oh iya, banyak sekali para janda yang menggunakan dia punya waktu ataupun tenaga dan keuangannya untuk menolong pekerjaan Tuhan, ya. Dan itu memberikan suatu sukacita, ya. Kita melihat sukacita pada saat melihat adanya orang bertobat, misalnya. Berkat Tuhan itu tidak selamanya misalnya dia dapatkan suami yang baru, ya. Kalau orang sudah makin tua, itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan, artinya sangat sedikit kemungkinan untuk menikah kembali, ya. Tetapi sebagai janda yang menolong akan pekerjaan Tuhan, dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Melihat anak-anak yang ditolong itu sukses. Ya. Kami melalui program Yayasan Advent Peduli Indonesia, ya, bisa melihat seorang misalnya anak pemulung yang pernah tinggal di bawah jembatan, ya, yang sudah berhenti sekolah untuk 2 tahun. Akhirnya dia bisa menjadi seorang perawat sesudah melalui kita punya panti asuhan, ya, dan didukung untuk sekolah di akademi perawat.
dan menjadi seorang perawat, dan dia bahkan mempunyai kedudukan yang sangat penting ya di satu perusahaan ya, asuransi dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa melihat itu memberikan satu sukacita, dan itu adalah suatu berkat ya. Berkat tidak selamanya diukur oleh materi. Berkat Tuhan itu ya dengan melihat keselamatan, dengan melihat Suksesnya sukses orang. daripada orang, itu adalah sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. banyak. Karena waktu kita sudah habis, silakan Pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Ya. Bagaimanapun keadaan kita, ya sebagai seorang single atau seorang janda atau seorang duda, Tuhan menghendaki supaya kita menunjukkan sifat siap untuk melayani, dan terlebih banyak berkat menerima, terlebih banyak berkat memberi daripada menerima. Oke, jadi itulah sebabnya yang boleh memberikan kita sukacita ya. Jadi ini memberikan satu kebahagiaan dalam kehidupan. Ingatlah bahwa dalam perjalanan hidup ini, maka mereka yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya akan mempunyai akhir atau penghujung jalan yang penuh dengan sukacita ya, di dunia ini atau di dunia yang akan datang. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan presentasi ini pada malam hari ini. Tuhan, biarlah ini dapat berguna bagi para permisa, menyadari bahwa dalam keadaan situasi apapun kami tetap dapat melayani kepada Tuhan dan menjadi berkat kepada satu sama lain. Kiranya Tuhan selalu memimpin kehidupan kami sehingga kami dapat selalu bergembira dalam keadaan suasana apapun dan selalu dapat menyalurkan berkat kepada sesama lain. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemirsa setia Obsesi Hati yang selalu menyaksikan program Obsesi Hati dari Senin malam ke Senin malam. Juga terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasannya yang sangat baik dan luar biasa malam ini. Dan juga kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.